Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress.
Selamat sore, Kasih. Oke. Kita tunggu Devita ya. Oke, Miss. Gimana kabar Kasih hari ini? Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Oke. Selain di Algonova ada lagi les online gitu, Kasih? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada Itu berarti. aja. Oh, cuma di Algonova ya. Karena fokus ini apa? Kelas 11 kan banyak ujian, jadi ya. Oh, iya iya iya. Ah, Devita baru hadir nih. Oke, Devita, selamat sore. Boleh dinyalakan kameranya? Selamat sore, Kak. Oke, kabar Devita gimana hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Sebelum mulai kita seperti biasa mini game. Hari ini mini gamenya kita hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungannya itu kita menyebutkan satu operasi, boleh tambah, kali, kurang, atau bagi, boleh ada angka negatifnya, tapi hasilnya itu harus bilangan bulat ya. Jadi misalnya ini kakak mulai dari 2 tambah 3. 2 tambah 3 kan sama dengan 5. Nah, kakak buat gilirannya setelah kakak, Devita baru kasih ya. Jadi 2 tambah 3 gitu. Terus kan Devita mikir, oh jawabannya 5. Terus Devita sambung dengan operasi berikutnya. Bisa 5 kali 7 atau 5 kali 8 atau boleh kurang. Oke, tapi kalau untuk pembagian perlu diingat hasilnya itu harus bilangan bulat ya. Jadi kalau 5 misalnya kamu mau ambil bagi. Kalau 5 bagi 3 kan ntar hasilnya desimal ya. Nah, jadi hindari seperti itu gitu. Khusus untuk pembagian ada catatannya, teman-teman pastikan hasil pembagiannya itu bilangan bulat gitu. Kira-kira paham rulesnya? Paham ya? Berarti Paham, Kak. Kasih? Paham? Kasih udah paham? Paham, Kak. Oh, paham. Oke. Berarti kita mulai ya. Dari kakak ya. 11 tambah 13. 13, 24. Silakan lanjut. Selanjutnya tuh 24 tambah berapa gitu, Kak? Atau apa? Operasinya Atau beda? Operasinya iya, dari angka pertamanya harus 24. Operasinya terserah. Boleh nanti hasilnya negatif, tapi nggak boleh bilangan rasional ya. Maksudnya bilangannya harus bulat aja, nggak usah desimal. Biar gampang. 24 dikali 2. 24 dikali 2. 48. Ini disambung langsung, Kak? Iya, disambung. 48 jadi angka pertamanya. 48 dikali Makin besar ya. 2. Oke. Sekarang 48 kali. 48. Sorry, mau dikali 2? Iya. Oke, 96. 96 dikurang 40. 56. 56 dikurangi 18. Kurang 18. 38 ditambah 38 dikali 5. 38 kali 5 190. 190 dikurangi 200. 190 dari negatif 10. Negatif 10 ditambah 30. Negatif 10 ditambah 30.
Oh, 20 tambah 20 kali 20. Oke. 400 dikurangi 510. Negatif 110. Iya. Negatif 110 dikali negatif 2. Sebentar Kak. Oh, Berapa tadi soalnya Devita? Negatif? Negatif 110 dikali negatif 2. Oh, oke. negatif 112 Sorry. dibagi Sorry. 5. Sebentar, kasih. Tadi negatif 110 dikali negatif 2. Coba diperbaiki, kasih. Dikurang. Enggak, maksudnya yang sambungan dari Oh, dibagi Devita. Kak. Sambungan dari Devita tadi negatif 110 kali negatif 2. Oh, sebentar. Iya, nggak apa-apa, ngitung dulu, nggak apa-apa. 220 ya Kak? Apa nih? Iya. 220 dibagi 5. 220 dibagi 5, sebentar. 44. Oke. Kita stopkan karena waktunya udah 17:10. Oke, thank you teman-teman. Seperti yang kakak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan mereview lagi, kayak kita sum up lagi materi tentang bilangan rasional, operasinya, bilangan bulat, dan operasinya juga ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk bahasin soal-soal, kakak kasih presentasi lagi untuk mengulang, untuk merefresh lagi. Mana tahu teman-teman di sini ada yang sedikit lupa tentang konsepnya. Kita lanjut ya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti kita mau mengaplikasikan lagi aturan operasi hitung pada bilangan bulat dan rasional ya, operasi hitung campuran, kemudian nanti soal-soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual ya, soal cerita, kemudian pola bilangan. Nanti kita lihat tuh contohnya gimana. Baik, sekarang satu-satu ya yang ngerjakannya ya. Devita dulu baru kasih. Ya, Devita nomor 1. Negatif 5 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat kurang negatif 1 pangkat 3. Apa bedanya yang nggak pakai kurung sama yang tidak pakai kurung? Oke, bagus pertanyaannya. Kalau misalnya yang dalam kurung itu berarti yang kamu kuadratkan si negatif 5 gitu. Sementara kalau yang di sini berarti negatifnya itu bakalan tetap di depan. Berarti kamu operasikan yang 5 kuadratnya gitu. Gimana Kak? Kalau misalnya yang ini, oke. Kalau yang ini si negatifnya, warnanya kehalusan. Yang ini negatif 5-nya seperti ini. Ini kamu hanya kerjakan yang 5 kuadrat. Gitu. Ya. Jadi 5 kali 5. Tapi kalau yang ini berarti yang kamu kuadratkan itu negatif 5. Berarti negatif 5 kali negatif 5. Seperti itu.
Bisa dilihat perbedaannya? Berarti, Nah, iya berarti yang di depan itu negatifnya, oh iya ngerti Kak. iya, Makasih Kak. sama-sama. Jawabannya satu Kak. Dijelaskan atau tidak Kak? Boleh, jadi nanti biar sharing ke kasih. Silakan. Yang pertama itu kan negatif 5 kuadrat yang tidak dikurung itu kan 5, berarti 5 kuadrat itu 25. Berarti negatif 25 ditambah berarti yang kalau pakai kurung itu kan langsung negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya positif 25. Terus yang negatif 1/kubik itu pangkat 3 itu kan nanti negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Oke, sebentar biar Ya. kakak buatkan ya. Hmm. Ini kakak ulang tulis. Oke, lanjut. Lalu itu langsung negatif 25 ditambah 25 kan hasilnya 0. Ya, terus itu ditambah 1. Hasilnya Oke, 1. terima kasih. Oke, sekarang kasih. Silakan. Pertama, pertaruh 1/2-nya dibagi 1/3 sama dengan 1/2 dikali 3/1. Dibalikkan. Nah, sama dengan 3/2. 3/2, terus 3/2-nya dikali 1/4 sama dengan 3/8. Oke. Baik, kasih ada yang mau ditanya tentang Devita atau Devita ada yang mau ditanya tentang pembahasan kasih? Tidak ada Pak. Tidak Tidak, ada. Kak. Oh, sama. Oke. Baik, lanjut. Ya, ini tadi jawabannya. Benar sekali. Baik, teman-teman. Nah, jadi hari ini koneksinya dengan dunia nyata dari bilangan rasional ini contohnya masalah investasi dan persentase berantai. Jadi ini ada case ya. Jadi Budi ini invest itu kayak menanamkan modal atau saham di pasar saham. Kemudian dia memantau perubahan nilainya. Jadi gini, di bulan pertama sahamnya itu turun 20%. Nah, setelah turun naik lagi 25%. Kemudian dia menyimpulkan bahwa saya ini pasti untung 5%. 5% dari awal dia menanam atau menginvest duitnya. Apakah benar statement dari si Budi ini? Ya, teman-teman, gimana nih idenya? Kalau teman-teman udah coba kalkulasi terus dapat idenya, coba bisa di-sharingkan di sini.
Ada yang udah dapat teman-teman? Masih hitung-hitung ya? Kak, kalau dari saya ya, saya jawab yang bulan pertama dulu ya. Mm-mm. Gimana? Kalau dari bulan pertama kan dia Punya uang turun 20%. Berarti bisa nggak saya kayak modal awalnya 100 gitu. oh oke, Contoh dulu. silahkan. Nah ya. Jadi saya pakai bulan pertama tuh modal awalnya 100, terus dikurang karena turun jadi dikurang 20%. 100. Jadi terus dikali 100 yang modal pertamanya itu. Oh oke, berarti 20% dikali 100. Per- ya, Berapa ini jawabannya? 100 kurang tadi Kak ini 100 kurang 20% dikali 100 Kak. 100 dikurang 20% kali 100. Ya. Jadi 100 dikurang 20. Jadi 80. Oke, jadi sekarang di bulan ke-1 duitnya 80. Oke, lanjut. Oh, masih. Yang bulan kedua saya lagi itu Kak. Oke, sekarang Devita kita compare ya. Ini jawaban kasih. Kalau Devita mau gimana caranya? Aku belum selesai sih Kak ngitungnya. Oh, oke oke. Untuk bulan kedua Kak, itu kan tadi sudah dapat modalnya yang bulan pertama itu kan 80. Jadi 80-nya ditambah 25%, terus dikali 80 yang 80 tadi. Jadi sama dengan 80 ditambah 20. Jadi 100. 20. Ini 25% dari Ya. 80, 20. Iya, 25% dari 80, 20. bentar Kak. Bentar Kak. Oh, oke. Kakak mau ini aja tanya kembali. Oh Kak, saya ambil 25%-nya, saya rubah ke 25/100, jadi ke desimal 0,25. Terus 0,25-nya ini dikali 80, jadi hasilnya 20. Oke, bagus. Bagus ya. Sekarang 80 tambah 20 100 ya. 100. Jadi apakah kesimpulan Budi benar? Apakah kesimpulan dia benar kalau dia untung 5%? Tidak, Tidak. Kenapa? tidak Kak. Kenapa? Karena dia
Maksudnya artinya Budi dia tidak untung 5% tapi balik modal gitu. Bagus. Ya, kesimpulannya benar ya. Jadi si Budi ini keliru 5%, dia nggak untung sama sekali ya. Kita lihat di bulan kedua itu ternyata sama dengan modal awal. Kalau di Vita gimana cara pengerjaannya? Apakah sama? Sama Kak. Oh sama, oke. Ya oke teman-teman. Kalau kayak gini sebenarnya kalian boleh memisalkan duitnya itu 100 ya. Karena kenapa 100? Biar gampang menghitung persentasenya gitu kan. Atau teman-teman boleh langsung pakai ininya pemisalan aja, duitnya itu misalnya modal M ya kan. Berarti bulan pertama dia turun 20%, artinya kalau turun 20%, 20% kepotong, berarti sisanya tinggal 80%, benar kan? Nah, tinggal tulis aja kalau bulan 1 uangnya 0,8 M. Gitu. Jadi ini besaran uang si Budi atau saham si Budi di pasar saham. Kemudian bulan kedua dia bilang naik 25%. Berarti kita tambah, kalau misalnya 25% itu kan artinya jadi 1,25 ya teman-teman. Jadinya kan dia 100 tambah 25%. Gitu. Jadi nanti di sini 0,8 sebentar ya kali 1,25 gitu. Jadi nanti hasil akhirnya itu akan dapat lagi jadi M gitu, jadi 1. Makanya nggak ada untung balik modal gitu. Tapi kalau mau pakai pemisalan ini nggak apa-apa juga. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak Kak. Aman ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi ya hasil akhirnya tetap D-nya balik ke M. Oke, ini kita review aja. Ingat, kakak ingatkan kembali teman-teman kalau misalnya operasi hitung itu yang prioritas awal itu adalah kurung, kemudian pangkat atau akar, kemudian kali bagi. Kalau ketemu bareng-bareng mulai dari kiri ke kanan tambah kurang, yang paling urutan terakhir. Tapi kalau mereka bareng-bareng tetap dari kiri ke kanan. Oke? Untuk ini ada masalah teman-teman? Untuk urutan operasi nggak ada ya. Kita udah ulang berapa kali? 4 kali kalau nggak salah. Oke. Sebentar. Nah, ini soal distributif. Ini nanti misalnya kalau teman-teman ketemu nih, misalnya ada satu bilangan kemudian dibuka kurung, ada operasi hitung tambah kurang di dalamnya. Nah, misalkan di sini contoh soalnya itu bentuknya ada variabel X gitu. Nah, di sini teman-teman harus sangat hati-hati ya. Jadi kalau misalnya seperti ini bentuk operasinya kali ya teman-teman. Kalau udah di taraf SMP SMA mungkin ini udah paham ya, tanpa perlu dituliskan negatif 3 buka kurang ini maknanya negatif 3 dikali gitu ya. Jadi teman-teman bisa kali 1 per 1. Perlu diingat lagi tandanya ya, ini negatif positif negatif, negatif negatif jadi positif. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya tentang ini? Ini hanya reminder aja ya. Tidak Kak. Nggak ada ya. Oke, kemudian bilangan rasional. Ingat, bilangan rasional itu bilangan yang bisa diekspresikan atau dinyatakan dalam bentuk pecahan, di mana A sama B itu sama-sama bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, ya kan? Nah, jadi contohnya kalau kita lihat desimal, ciri-cirinya ingat dia punya pola. Oke? Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan akan menjadi 45 per 99. Nah, ini kakak kemarin ada cari ya teman-teman. Ini khusus yang penyebutnya itu per 9, per 99 atau seperti ini. Ini dia spesial teman-teman.
Jadi sama untuk kakak coba rangkum. Mana tahu nih nanti teman-teman membutuhkan proses yang mana dari desimal itu diubah jadi pecahan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih tulis kayak gini, misalnya 100x sama dengan 45,4545. Cukup teman-teman ingat aja trik cepatnya. Ini kakak ingatkan kembali, ini spesial untuk pembaginya atau penyebutnya 9. Nah, kalau dia penyebutnya 9 teman-teman, nanti polanya itu akan berulang angka yang sama. Jadi, angka yang sama itu didapat dari pembilangnya. Jadi, kalau pembilangnya 1, maka nanti pengulangan angka di belakang komanya 111 gitu. Kalau misalnya 4/9 berarti pengulangannya 0,4447. Begitu juga dengan 3. Oke. Begitu juga dengan 8. Nah, kalau teman-teman nanti mau cek, coba nanti teman-teman cek kalkulatornya langsung ya. Nggak usah hitung-hitung sekarang karena memakan waktu. Jadi kakak ingatkan sekali lagi, ini angka tunggal dari 1 sampai 8. Kalau kita bagikan dengan 9, nanti desimal berulang tanpa henti yang mana angkanya itu sama dengan pembilangnya gitu. Paham nggak teman-teman di sini maksudnya? Paham, Kak. Paham ya? Nah, kemudian spesial berikutnya itu, nah gimana nih kalau misalnya pembilangnya itu lebih besar dari 9 sendiri. Nih contohnya ya, 16 dibagi 9. Itu kan kalau kita bagikan hasilnya itu akan di sini hasil pengurangannya 7 ya. Hasil 1 sisa 7. Nah, jadi kan pecahan campurannya itu kan 1/7/9. Nah, teman-teman tinggal lagi menjabarkan 1 ini jadi bilangan bulatnya, di belakang koma itu si 7 yang berulang gitu. Dapat teman-teman? Ya, ini spesial untuk 9 ya. Jadi nanti kalau misalnya lebih gede lagi, misalnya berapa nih? Let's say 80. Oke, 80 bagi 9 itu mendekati, yang paling mendekati kan 8. Ya kan, 72. Berarti di sini selisihnya benar ya? Ini 8 ya. Oke, berarti kan 8 sisa 8 ya. Berarti kan nanti dia 8/9 gitu. Ya udah, berarti 8 di depannya, di belakangnya itu berarti siapa yang berulang? Siapa yang 9, Kak. 9. 5. 5. Siapa teman-teman? 8, Kak. Iya, 8. Oke, berarti 8 sesuai dengan ini gitu. Jadi kita jabarkan aja dulu gitu ya. Kita pisahkan hasil perkalian dengan sisanya. Sisanya nanti akan membentuk pecahan. Terus rules-nya masih sama yang nomor 1 tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada. Lanjut. Tidak. Nah, sekarang pengulangnya itu si penyebutnya 99. Nah, ini dia. Kalau misalnya dia per 99, nanti angkanya berulang sesuai dengan pembilangnya juga. Jadi, kalau 25/99 berarti 0,25. Nah, gimana kalau misalnya si pembilangnya cuma 1 digit? Yaudah, kita pakai 0. Jadi, anggap ini 07. Ya, teman-teman? Paham yang konsep di sini? Coba kakak tes nih tanpa menghitung, pakai cara cepat nih, trik cepatnya. Misalnya 31/99, 99. Berarti berapa tuh hasilnya? 0,3131. Iya, oke. Kalau Sorry. 3131. Iya, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat nih, si soalnya itu semuanya desimal. Terus nanti hasil akhir di pilihan gandanya dia mau pecahan. Ya udah, berarti teman-teman harus pintar mendeteksinya. Ini misalnya, berarti ini teman-teman berapa nih tanpa harus kita proses panjang-panjang, berapa nih pecahannya?
28/99. Iya gitu ya. Karena polanya itu setelah dua bilangan dia berulang. Maknanya dia dibagi 99. Kalau 3 kali perulangannya berarti dia per 999. Gitu. Ini seperti tadi ya. Kalau misalnya 2 digit kita pakai bantuan 0. Nah, kalau 1 digit kita pakai bantuan 00. Gitu. Oke teman-teman, jadi ini angkanya spesial. Jadi nanti kakak ingatkan kembali kalau ketemu soal. Oke, coba diingat-ingat lagi trik cepatnya. Ini spesial milik si penyebut 999 atau 999. Oke. Ada yang mau ditanya teman-teman? Tidak ada, Kak. Gak ada. Oke. Iya, Kak. Kalau gitu kita kembali ke topik utamanya. Tadi kita stop dulu karena kakak mau remind ini. Baik. Oke, sebentar ya. Ini udah berapa menit? 35. Oke, tepat. Baik. Oke. Wah, pembahasannya langsung di sini ya. Oke teman-teman, apakah teman-teman masih mengingat deret bilangan seperti ini? Kita kayaknya udah bahas 2 kali lah. Masih ingat ya? Iya, Kak. Iya. Berarti ini kita skip aja. Oh, atau kakak akan kembangkan soalnya. Oke, teman-teman silahkan dicari apa jawabannya. Dengan pola yang sama. 100 negatif 50, Kak. Oh iya ya. Oh yang di sini, Kak. Iya, kan ini kan kemarin udah kita bahas ya 2 kali. 150 negatif 150, Kak. Oke, kalau Devita negatif 150. Kalau kasih dapatnya berapa? Sebentar ya, Kak. Silakan. Negatif 150, Kak. Iya, sama negatif 150 juga. Oke, bagaimana cara dapatkannya kasih? Polanya kan 1 kurang 2, 3 kurang 4 semua negatif 1 kan, Kak? Iya, terus? Jadi kita 1 sampai 300 1 sampai 300 kan itu 300 dibagi 2. Pasangannya bukan sih 300. Iya kan satu Iya, pasang 300 2. dibagi 2. Berarti 100. Iya. Jadi 150. Iya, ada 150 pasang. 150. Iya kan? Berarti 150 Ya. dikali 150 dikaliin 1. Iya, oke. Berarti udah paham ya, teman-teman? Ya, oke. Lanjut. Oke, ini kakak kasih ininya ya. Coba apakah teman-teman mendapatkan hasil akhir yang sama? Ini dia bentuknya kayak nggak bener. 1 tambah 1 per 1 tambah, tunggu ya, tunggu, kok jadi kakak yang lupa nih. 1 tambah 1 per 2. Oh iya, kakak dapat nih. Oke, silakan teman-teman. Ini bentukan PowerPoint-nya nggak tepat nih. Apakah teman-teman mendapatkan jawaban yang sama 5/3?
Devita dapat sama? Belum Kak, belum selesai Kak. Oke. Izin Kak, sebentar ya Kak. Oke. Saya sudah nemu Kak. Apakah jawabannya 5/3? Iya. Oke, sekarang coba Devita yang jelasin, tadi kan udah kasih. Ya. Jadi ini tuh yang dikerjain itu yang 1/1 tambah 1 yang paling bawah dulu. Ya. Nah itu kan jadinya 1, ini ditulis ulang Kak saya. Jadi 1 ditambah 1/1 tambah 1/2. Nah terus kita nyelesain yang 1 ditambah 1/2. Itu berapa hasilnya? Itu hasilnya 3/2. Nah, lalu nanti selesaiin dulu yang 1 dibagi 3/2. Jadi kan kalau kita tulis sendiri ya Kak, 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 1 dikali 2/3. Ya, itu hasilnya nanti 1 ditambah 2/3. Nah lalu itu dijadiin 1/1 ditambah 2/3. Jadi saya lalu itu kan disamakan penyebut ya Kak, 1 sama 3 itu 3. 3/3 ya? Kok penyebut sih Kak, pemilang yang di bawah. Di bawah penyebut. Oh iya, di bawah penyebut. Itu tuh jadinya nanti kan 1/1 ditambah 2/3, di bawah penyebutnya 3. Terus nanti saya tuh nanti 3 dibagi 1 itu kan 3 Kak, terus 3 dikali 1 3, berarti di atas itu 3. Lalu ditambah 3 dibagi 3 1, 1 kali 2 2, 2 berarti 5/3. Oke. Kasih apakah dapat 5/3 juga? Iya Kak. Oke, berarti aman ya. Baik teman-teman, ya jadi kita harus mulai dari yang paling yang berada di dalam kurung. Oke, nah, baru kita selesaikanlah masing-masing. Di sini bergerak dari operasi penjumlahannya, baru kita jadikan dia sebagai penyebut, baru di sini kita selesaikan, baru terakhir ditambah. Oke, bagus. Berarti udah aman ya. Oke, ini masih kita pandu bersama-sama. Oke. Sekarang ada kiri dan kanan. Coba yang kiri untuk Devita, yang kanan untuk Kasih.
Kak, mau bertanya, itu yang bintang itu kali ya? Oke. Jadi bintang itu adalah suatu operasi yang didefinisikan seperti ini. Dia nggak kali, nggak bagi, nggak tambah, tapi dia definisinya kayak gini. Nah, jadi operasi bintang itu artinya A bintang B artinya A kurang B dibagi dengan A tambah B gitu. Jadi seperti ini proses mencari hasilnya. Kak, mau bertanya. Silakan. Kalau yang nomor 1 itu dia nanti hasilnya pecahan atau desimal, Kak? Oh, terserah senyamannya Devita aja. Boleh jadi pecahan campuran, pecahan aja deh, nggak usah didesimalkan. Oh, iya. Sudah selesai, Kak. Oke, silakan. Kakak juga udah nyari tadi. Ya, Tapi ini panjang. nggak apa-apa. Atau di sini dulu kakak sederhanakan. Yang mana mau disederhanakan duluan? Yang disederhanakan itu yang dalam kurung pertama, jadi yang 2/3 dikurangi 1/4. Oke, Jadi ya. langsung jawabannya atau prosesnya, Kak? Iya, silakan prosesnya. Nanti kan kakak masukkan ke sini baru diproses lagi. Jadi kita cari di dalam kurung dulu masing-masing. Ya, ini berapa? Itu penyebutnya 12, terus yang di atas itu 8 dikurangi 3, jadinya 5/12. Oke. Berarti ini 5/12. Lalu yang kurung kedua itu dia yang pecahan campuran diubah ke pecahan biasa jadi 5/2. Yang ini 5/2. Oh, waduh, aku lihat nih. Sat- Oh, salah, Kak.
Satu Aku setengah. tadi lihatnya, aku lihatnya tadi 2, 1,5. Oh, enggak satu. Salah. Iya, ya nggak apa-apa. Nah, Kasih udah dapat? Sudah kak. Oke. Tapi kayak lagi mesti ragu-ragu jadi hitung kembali. Ya silakan. Oke, 10 kali 1, 2, tambah 1, 3, 4, 16, 12. 15. Oke Kak, itu yang dalam kurung kedua, yang pecahan campuran juga ke pecahan biasa, jadikan 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3, jadi 3 per 2. 3 per 2 dikali 5 per 6. Hasilnya 15 per 12. Oh, dibiarkan aja ya? Lalu- Oh, dibiarkan aja, oke. Lalu yang ketiga itu ada negatif 2 pangkat 3, berarti kan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 8. Oke, berarti kita sekarang punya 5 per 12 dibagi dengan 15 per 12 terus ditambah negatif 8. Oke, silakan dilanjut, Devita. Nah, itu kan pecahan dibagi pecahan. Nah, yang pecahan sebelah kanan itu kita balik, terus nanti tandanya itu dijadikan kali. Jadi kali 12 per 15. Lalu ditambah negatif 8. Ini bisa langsung disederhanakan jadi Jadinya tambah sama plus sama minus kurang kan? delapan. Ah, iya iya. Biar nggak repot ininya kan. Ya, lanjut. Itu 12 sama 12 bisa dicoret. Lalu 5 sama 15 juga bisa dicoret jadi 1 sama 3. Berarti hasilnya itu 1 per 3 dikurangi 8. Itu saya jadikan yang 8-nya dijadiin pecahan Kak, jadi 1 per 3 dikurangi 8 per 1. Ya. Berarti itu kan nanti penyebutnya 3, lalu 3 dibagi 3, 1 kali 1 dikurangi 3 dibagi 1, 3 dikali 8, 24. Berarti negatif 23 per 3. Oke, betul ya. Oke, jawabannya betul, negatif 23 per 3. Kalau mau dibuat jadi pecahan campuran boleh, karena ini ketentuan yang nggak ada, yaudah. Kita sampai di sini juga jawabannya sudah benar. Oke, sekarang Kasih. Kasih, kira-kira tadi ngikutin penjelasan Devita nggak? Ada yang ngikutin? Lihat sekilas doang kak. Lihat sekilas. Kira-kira ada kesulitan nggak menurut Kasih nih yang Devita ini kan jelasin? Jadi yang 3 di atas ini yang di dalam kurung masing-masing diselesaikan satu-satu. Baru nanti digabungin bagi mereka. Bagi tambah ini dia. Tidak kak. Aman ya berarti? Paham. Oke, sekarang yang kanan milik Kasih. Silahkan. Ya, kita apakan dulu Kasih? Jaringan kak. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Halo kak. Iya, halo. Udah bisa oke. Jadi kan tadi kakak bilang pakai rumus yang A kurang B terus A tambah B. Jadi itu ada 3 bintang 2 terus bintang 1. Pertama kita taruh 3 bintang 2-nya dulu. Pakai rumus 3 kurang 2 per 3 tambah 2. Itu kan hasilnya 1/5. Terus 1/5-nya itu kita taruh ke bawah, kita pakai yang kurang B tambah B, jadi kurang 1 tambah 1. Kurang 1 tambah 1. Enggak, kayak 1/5 kurang 1 per 1/5 tambah 1.
Iya. Oke, lanjut. Oke. Terus kita mau samakan dia punya hitung-hitung kayak penyebutnya. Jadi pertama seperlimanya itu dikurang 1 sama dengan seperlima dikurang 5/5. Oke, lanjut. Terus sama dengan minus 4/5. Sebentar ya. Berarti ini kakak biarin Sama dulu. dengan Yang di atas minus minus 4/5. Nah, yang di bawah, Iya. yang di bagian bawah penyebutnya. Oh, yang plusnya ya, Kak. Nah, ini kan tadi pembilang, ini penyebutnya. Nah, saya ulangi dari Kak. Tadi yang seperlimanya itu kurang 1, jadi sama dengan seperlimanya dikurang 5/5, jadi sama dengan minus 4/5. Iya, udah selesai nih Terus kan. yang seperlimanya ditambah, ya, seperlimanya ditambah 1, itu Jadi? sama dengan seperlimanya juga ditambah 5/5, jadi 6/5. Oke, bagus. Berarti ini 6/5. Lanjut. Kakak arahkan ke sini ya. Tadi kan sudah dapat minus 45-nya sama 6/5, jadi kita taruh minus 45 per 6/5. Iya, udah di sini kan? Iya, Selanjutnya, per 6/5. udah. Per 6/5, Kak. Taruhnya di Udah kakak, nggak kelihatan ya di layar ya? Kakak udah tulis di pojok kanan. Apa kepotong ya? Oh iya. Baru Udah. setelah Jadi itu, minus 45-nya per 6/5. udah kakak. Minus 4 minus apa, Kak? Minus 4/5 dikali 5/6 dibolak-balikan. Oke, bagus. Mungkin karena di pojok nggak kelihatan ya. Oke, lanjut. Jadi langsung aja itu minus 20 per 30. Bisa disederhanakan? Kalau disederhanain berarti minus 2 per 3. Oke, mantap. Ya, habis 0. Oke, Devita, untuk penjelasan kasih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke. Nah, ini soal terakhir yang kakak pandu. Oke, teman-teman, yang tahu nanti langsung aja ya. Katanya kan tangkinya itu kapasitas awalnya 1000 liter. Kemudian bocor, 1 jam itu kurangnya 1/5 bagian. Oke, jadi kalau misalnya 3 jam, itu berapa udah kebocorannya? Ini kita mulai dari mana? 1/5 bagian dari isi tangki. Jadi awalnya itu pertama 1000 liter. Nah, jam pertama itu bocor 1/5 dari tangki sebelumnya. Berarti itu berapa teman-teman sisanya? Kalau dia gini. Berarti 1/5-nya itu Gini teman-teman. Kalau di kakak salah tulis bagannya, sebentar ya. Ini biar cepat aja ya. Kalau misalnya dia bocornya 1/5 teman-teman, berarti sisanya berapa? Pakai pecahan nih. 4 per 4/5 ya. Jadi kapasitasnya 4/5 doang sisanya. Jadi biar cepet kita langsung hitung sisanya ya kan. Karena dia tanya sisa di akhir. Jadi teman-teman bagian sisanya itu 4/5. Oke, jadi di jam pertama berapa sisanya teman-teman? Tinggal 4/5 kali berapa? 100 kali 1000. Iya, oke ya. Berapa ini 4/5 kali 1000? Berarti 800 ya. Iya, 800. Oke. Nah, kemudian jam kedua gimana prosesnya, teman-teman? 4/5 kali 800, Kak. betul. Sisanya tadi 800, berarti kali 800. Oke. Silahkan, berapa nih hasil kalkulasinya, teman-teman? 640, Kak. 640. Devita juga dapat sama?
Iya. Oke, berarti step terakhir diapain teman-teman? Itu 640-nya dikali 4 per 5 lagi. Iya, bagus ya. Jadi kita nggak usah pakai kurang-kurang, langsung aja kita cek dulu proporsi yang sisanya berapa. Berapa teman-teman? Hmm. 512 Kak. Devita dapat berapa? Sama? Sama Kak. Sama. Oke, benar sekali ya, 512. Terus. Oh, masih belum. Yakin? Sama? Hmm? Devita dapat sama? Iya Kak. Oke, iya. Jadi setelah 3 jam 500. Bentar ya. Oh, masih ini. Iya. Sama. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Iya Kak. Iya. Iya, jadi daripada kita kurang-kurangi, mending kita cari dulu bagian yang terisi atau tersisa di tangki, ya. Kalau 1/5-nya bocor, berarti sisanya 4/5 gitu. Jadi biar lebih cepat. Si sisa pecahannya dulu yang kita cari, daripada nanti kurang-kurangin angkanya. Oke. Sekarang giliran teman-teman nih yang kerja. Kakak perhatikan. Tadi kakak udah ada 10 soal yang merangkum bilangan rasional, bilangan bulat beserta operasinya. Copy join link. Silahkan teman-teman cek. Gimana nih ngecek chatnya ya? Kok kakak nggak ngerti nih? Tunggu kakak stop sharing deh kalau gitu. Ini linknya, teman-teman cek dulu. Baru kakak share screen kembali. Oke. Kayaknya bisa langsung dikerjakan ya. Oke. Oh, teman-teman, ada fitur anti cheating nih. Kalau teman-teman buka tab, kelihatan nih dari Miss. Kayaknya fitur baru nih anti cheating. Baru sadar nih. Oke, 10 soal. Operasi hitung bilangan bulat dan bilangan rasional. Kayaknya soalnya juga nggak susah-susah, teman-teman tinggal membutuhkan ketelitian.
Gitu. Teman-teman bisa lihat layar Wayground-nya nggak dari ini, dari tampilan Zoom kalian bisa lihat ya? Bisa ya? Oke oke. Tuh. Ya,
Recording stopped. Oke, teman-teman udah pada selesai? Udah ya? Oke, thank you. Jadi teman-teman dari 10 soal tersebut, oke akurasinya. Oke. Baik, ada yang mau ditanya teman-teman? Yang mau dibahas sedikit dari beberapa soal? Dari Devita Tidak. nggak ada. Kalau dari Kasih juga nggak ada. Nggak ada. Oke. Baik, baik, baik. Sebentar ya. Sebelum kita akhiri, kakak mau kalian kerjakan dulu. Sebentar, tadi di mana dia? Oke teman-teman, coba langsung isi refleksinya sekarang. Kasih udah tahu login dan passwordnya kan? Oh kak. Tahu. Oke, kakak tunggu ya. Soalnya kemarin ada yang merah gitu. Oh iya kak, kemarin belum lupa isi kak. Oh pantes, kakak kira entah error gitu kan. Jadi udah kerjain aja sekarang ya teman-teman. Biar dia otomatis jadi hijau.